Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ulandari, NPM 1911-0304, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Komprehensif Kelompok 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Yang pertama, fikih ibadah. Pengertian ibadah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni abada ya'budu ibadatan wa ubudiyatan, yang artinya tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Artinya, menurut Yusuf Qaradawi, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Sedangkan secara terminologi, ibadah adalah patuh kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta menjauhi segala larangannya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan, maupun perbuatan. Selanjutnya, dasar-dasar ibadah. Dasar fikih ibadah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulan. As-Sunnah Al-Maqbulan artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis, Sunnah Al-Maqbulan dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Macam-macam ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ibadah khasah atau ibadah khusus, yaitu apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perincian, tingkat, dan caranya yang tertentu, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, ibadah ammah atau ibadah umum, yaitu segala amalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dalam hal muamalah dan amalan salih lainnya. Selanjutnya, fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amala yu'amilu muamalatan wa imalan, yang berarti berinteraksi, bekerja. Sedangkan secara terminologi berarti peraturan yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dasar-dasar muamalah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, kecuali terdapat nas yang melarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 59 yang artinya, "Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" Kaidah ini menjadikan fikih muamalah fleksibel dan juga up to date. Macam-macam muamalah. Ghufran Al-Mas'adi membagi muamalah menjadi tiga, yaitu yang pertama hukum benda, meliputi tiga kajian utama, yaitu konsep harta atau al-mal, konsep hak atau al-haqqu, dan konsep kepemilikan atau al-milkiyah. Yang kedua, konsep umum akad atau al-uqud. Yang ketiga, akad-akad khusus seperti jual beli, sewa menyewa, penanggungan, gadai obligasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai pengetahuan dan keterampilan ibadah praktis. Ibadah praktis merupakan suatu perbuatan yang dilaksanakan dengan seimbang antara jasmani dan rohani, yang dikerjakan dengan mudah, ikhlas, dan menyenangkan dengan didasari ketaatan dan ketundukan jiwa yang di dalamnya terdapat unsur cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merasakan kebesarannya. Selanjutnya, ruang lingkup ibadah praktis, yaitu yang pertama ada tata cara bersuci dari hadas, tata cara sholat fardu, tata cara sujud sahwi, tata cara merawat jenazah, tata cara zakat, tata cara haji dan umroh, dan juga lain sebagainya. Sekian sedikit penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.